Dwiva Studio, create your creation. Halo Sobat Dwiva, kembali lagi bersama aku Dina. Kali ini aku bakal temenin Sobat Dwiva semua buat bincang-bincang seru bersama bintang tamu kita kali ini. Langsung saja kita sambut ini dia, Yunanda Rahman. Halo Sobat Diva. Halo Nanda, terima kasih sudah datang pada kesempatan kali ini ya. Ya, sama-sama Kak. Mungkin pada kesempatan kali ini nih saya bakal sedikit banyak bertanya tentang organisasi kepada Nanda. Karena dengar-dengar Nanda di hari Sabtu kemarin itu sudah dilantik menjadi Presiden BEM ya? Betul Kak, hari Sabtu baru dilantik jadi Presiden BEM. Berarti pengalaman organisasinya sudah lumayan banyak dong? Untuk pengalaman organisasi tidak cukup banyak, tapi ada beberapa Kak. Ya, contohnya yang kalau dari kampus itu BEM. Di luaran juga ada kayak aptap di kampus, juga eh, ada beberapa lagi sih di luaran. Dan sebelum masuk kampus juga ada, di SMA juga ada. Berarti organisasinya tidak hanya di kampus ya, di luar kampus juga ada berada ya. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Menurut Nanda, apa perubahan paling nyata yang ada di dalam diri Nanda setelah Nanda mengikuti banyaknya organisasi? Kalau untuk perubahan yang dari fisik mungkin nggak ada ya Kak ya. Tapi kalau untuk perubahan dari segi eh, berperilaku, sikap mungkin itu banyak. Contoh kalau kalau kita ikut organisasi kita harus disiplin dong. Berubah sikap berarti ya? Sikap kita harus berubah jauh lebih baik lagi kan. Kalau organisasi kan kita kan pasti mencolok kan, lihat sama orang banyak. Nanda pernah nggak selama menjalani organisasi nih, kan organisasinya nggak 1 atau 2 ya, pernah nggak sih kayak takut nilainya keganggu gitu? Gimana cara Nanda untuk menghadapi hal tersebut? Kalau untuk nilai keganggu kayaknya enggak gitu Kak. Soalnya di organisasi itu kita banyak pelajaran juga sih yang dapat kita ambil. Kalau itu pandai-pandai kita bagi waktu aja kalau dari segi belajar. Harus bisa menempatkan diri berarti ya? Iya, organisasi pun kita pandai-pandai bagi waktu juga sama juga dengan belajar. Organisasi ini bisa nggak sih buat kita nemuin passion diri kita? Menurut Nanda bisa nggak? Bisa, pasti kalau passion itu pasti bisa. Soalnya organisasi ini nggak cuman sekedar kumpul-kumpul aja gitu, banyak mengasah skill kita gitu. Dari pengalaman Nanda organisasi nih, eee, apa hal yang sudah Nanda lakukan? Maksudnya kayak, eee, hal yang paling edukatif atau yang telah Nanda lakukan selama berorganisasi gitu? Apa hal yang paling oke menurut Nanda? Kalau untuk hal-hal paling oke, palingan sih eh apa namanya, memberikan pelajaran kepada orang-orang sih. Misal contohnya ketika anggota kita salah atau teman-teman kita salah di lingkup organisasi, kita menasihati mereka, itu menurut saya merubah pandangan orang dan sikap orang, itu menurut saya itu hal yang bagus gitu ya. Baik sih dalam diri saya. Eee, Menurut Nanda lagi nih, eee, apa apa hal yang Nanda pelajari, yang Nanda temui di organisasi tapi tidak Nanda temui di lingkup perkuliahan? Hal banyak sih. Kadang kalau di lingkup perkuliahan itu kita mungkin dari pribadi orang masing-masing ya. Kalau yang tidak mementingkan orang lain itu lebih kayak pribadinya aja gitu. Masalah nilai mungkin ya, mahasiswa palingan pasti kalau masalah nilai pasti kan lebih mentingin dirinya sendiri dong. Nah, kalau di organisasi nggak bisa kayak gitu. Bagaimanapun kita harus tetap bersama gitu. Berarti sikapnya berbeda ya dari yang di lingkungan kampus sama organisasi gitu ya? Iya. Mahasiswa itu
cukup gak kayak cuman datang, kuliah, pulang gitu menurut Nanda? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Kalau kan sebenarnya ada 2 pandangan ya. Kita bisa pulang kuliah, pulang, eee, kerja. Nah, ada juga pulang kuliah, organisasi. Nah, seharusnya untuk teman-teman ya yang di luar sana yang mahasiswa kupu-kupu lah istilahnya kan, itu cobalah dirubah mindset-nya gitu. Setidaknya kalau nggak ikut organisasi, kerja di luar kayak gitu, ya kan. Ya Berarti setidaknya aktif gitu aktif ya? lah gitu kan. Nggak cuman pulang, tidur, main TikTok gitu. Menurut saya itu kurang kurang berwarna lah kehidupannya sedikit. Hampa ya seperti itu ya. Apa cuman di TikTok aja ya kan. Nah, Nanda kan sebagai mahasiswa farmasi ya, kuliah farmasi nih. Organisasi ini memperluas pandangan Nanda gak tentang dunia farmasi atau profesi-profesi kesehatan lainnya? Oh pasti dong. Ya. Heeh. Kadang orang menilai, farmasi itu cuma belajar aja kan. Tapi, di luaran sana bukan di Dwi Farma aja ya, di beberapa kampus yang terkenal juga ya di Indonesia lah, itu banyak kok yang bahkan yang presidennya itu dari fakultas farmasi, yang penggeraknya itu farmasi gitu. Ya farmasi nggak soal belajar aja, nggak soal ngejar obat-obatan aja gitu. Kita masih bisa kok jadi pemimpin kayak bukan contoh kita ambil contoh dari anak hukum, enggak harus anak hukum dong yang harus jadi pemimpin atau yang menyuarakan aspirasinya gitu. Kita anak farmasi juga bisa gitu, enggak cuma di bidang kesehatannya aja. Selama Nanda menjalani organisasi di kampus ini, ada gak kayak Nanda ngerasa, wah aku bangga nih jadi bagian dari kampus, dari bagian kampus yang organisasi di kampus ini gitu? Kalau bangga, ya pasti dong bangga ya kan. Tapi kita nggak boleh sombong gitu. Ya betul dong. Eh bangga pasti bangga dan mungkin kita harus mawas diri lagi sih untuk itu. Soalnya kita dilihat orang-orang kan, mahasiswa, kita perwakilan mahasiswa, beberapa mahasiswa kan. Dan pasti kita dilihat juga oleh dosen gitu. Kita mungkin harus dijaga juga. Nah, terakhir nih, apa pesan Nanda buat mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang masih mikir-mikir buat kuliah di Akademi Farmasi Dwi Farma? Boleh tolong disampaikan pada kamera ya? Oh, oke. Kalau buat adik-adik yang belum dapat kuliah atau nggak ketolak di negeri, Dwi Farma siap di sini ada. Dwi Farma juga bisa bersaing kok di kampus-kampus negeri, bahkan swasta. Gajah ya? Iya, Dwi Farma juga bisa bersaing gitu. Soalnya Dwi Farma nih kegiatan-kegiatannya banyak gitu, maupun kegiatan mahasiswaan. Eh, dosennya juga asik-asik. Mahasiswanya cukup ramah-ramah. Tidak monoton tentang Ya, kuliah ya? tentang kuliah. Dan kegiatan di luar kampus juga banyak. Jadi adik-adik yang mau masuk Unpad Dwi Farma nggak hanya sekedar kampus pulang aja. Kita pasti membersamai untuk adik-adik lebih jauh dari perkembangan. Nah, buat calon mahasiswa jangan ragu lagi seperti yang disampaikan Anda ya. Jangan ragu lagi untuk daftar segera ke kampus Akademi Farmasi Dwi Farma Bukit Tinggi. Mungkin sekian bincang-bincang seru kita pada hari ini. Terima kasih Nanda sudah menyempatkan hadir. Siap, Kak. Ya, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Dadah.